Tiga, pinter intelektual, pinter emosional, dan pinter spiritual. Ada anak yang dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak pernah nggak ranking 1, tapi setelah dewasa dia hanya jadi tukang ojek. Jadi cuma pinter intelektual saja. Nah, kebanyakan di sekolah itu kita hanya menilai intelektual, nilai, nggak pernah dinilai kreativitas, inovasi. Sebelum merdeka itu semua anak punya hak untuk naik kelas. Pelajaran itu bukan hanya yang ada di kurikulum. Ya, itu anak matematikanya nilainya 5 terus. Itu anak udah lulus, udah dewasa, gampang nyari kerjaan. Nah, dia nggak gengsi. Orang kerja nilainya tinggi saja, nilainya 999. Ketika dia dites, egois, mementingkan diri sendiri, tidak bisa bekerja sama, gampang emosi, dia nggak akan diterima. Tidak terlalu pintar secara intelektual, tetapi secara ISQ-nya keren. Ada yang udah 20 tahun ngajar sama, anaknya ranking terus, juara 1 terus. Sekarang dia lebih hebat nggak dari yang nggak ranking 1? Secara jenjangnya itu terus nanti ya sampai tingkat, cuma untuk selanjutnya itu tingkat Belum tentu juga. Makanya guru itu harus betul-betul paham tentang karakter anak, bakat, minat, pribadi atau karakter. Makanya terakhir kita sebelum ada kurikulum mereka gencar namanya pendidikan karakter, ya, karakter bangsa. Kenapa? Bangsa kita ini bangsa pemalas, ya, ya kan? Ya kan? Saya bukan guru di sini, ya kan? Padahal kata dia waktu dia ngajarin anak pelajaran tidak akhlak hati, untuk ilmu benar mati, benar mati. Apa aja nggak bisa komputer. Apa buktinya? Orang Cina nggak boleh jadi pegawai negeri dulu, nggak boleh jadi tentara, nggak boleh jadi polisi. Biarinlah, saya harus bangkit dan harus saya kuasai Indonesia. Walaupun jadi pejabat, jadi polisi, tentara itu bukan yang paling survive. Utlubul ilma walau bisin. HP yang paling banyak variannya HP apa? Mie, ya kan? HP jeruk dari Cina juga. Hah? Karena Indonesia memang malas. Padahal sepanjang jalan tahu berapa juta hektar ya di Indonesia. Ini cuma daun pohon-pohonnya nggak berbuah. Yang mahal yang sekolah orang-orang kaya sekolah apa di SD? Oh, dia tidak kita. Duluan mana nama sekolah ini? Duluan ini ya. Nah, kita, ya kan? Tapi kenapa mereka bisa? Karena niatnya bisa. Kalau kita niatnya nggak bisa kita. Kalau dari umarnya saya selalu mendengarkan ilmu para ulama, tuh, maka pemimpinnya adil, kemudian dermawannya orang-orang kaya selalu hadir, diijabahnya orang-orang duafa, insya Allah tegak Jawa Barat dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Menukil hadis kalau kata ayat Pak. Hadis riwayat siapa Pak Husin? Yang pertama, ilmunya para ulama. Ada ulama nggak di sini?
Ini ulama semua, ilmunya para guru, ya kan? Yang kedua tadi apa? Pemimpin yang adil. Ya, asalnya adil. Pak Kusim lagi ngeluh tadi. Ya, dermanya orang-orang kaya. Yang keempat, doanya orang miskin. Hadisnya dibaca dong Pak Kusim. Qiwamud dunya li arba'ati asya. Yang pertama, bil ilmil ulama, bil adlil umara. Terus apa? Dermanya para abdinya, bidu'ail fuqara. Ini mah udah orang kaya, nggak ada yang mau sekolah di sini. Orang miskin kagak ada yang doa. Apa? Karena kita lagi STP dulu. Ya kan? Nggak usah belajar, bisa semua. Ya bapak bisa, ibu, anak bisa nggak? Justru yang harus dipelajari bagaimana membuat anak minimal sepinter gurunya. Itu belum sukses itu. Kalau kita ngajar murid kita sama pinternya sama kita, itu belum sukses. Setuju nggak? Nggak. Setuju lah. Anak kita umur 12, ya kelas 6, terus dia belajar terus sampai dia umur 30, nah ibu udah fail. Bakal lebih pintar. Ya, suruh orang kaya sekolah di sini. Yang keempat, tiara orang miskin. Buat ngapain dia? Buat berdoa. Kecil, anaknya belajarnya malu karena ditagih melulu, nggak pinter, ya. Ikhlas juga enggak, pahala juga nggak dapat. Coba itu. Ini kesempatan orang mampu sekolah di mat supaya dia mau membantu orang miskin. Ini kan gurunya kaya semua di sini. Kenapa? Yang sekolah orang miskin, berarti yang kaya siapa? Lu bener nggak? Kaya juga itu. Tapi yang ikhlas nggak ada, saya yakin. Saya meyakin Pak, biar ngajar saya 500.000, 700.000 sebulan enggak. Allah kasih saya rezeki dari tempat lain. Kalau bisa jahit gurunya, pengumpulan orderan jahit banyak banget, ya kan? Nah, ada yang bisa masak. Karena memang begini ya, guru itu ada yang memang ngajar sebagai sumber penghidupan. Ada yang ngajar sebagai tempat pengabdian. Ya, single keren nggak di sini? Nggak usah nyaut, nggak usah ngaku ya. Yang penting ngajar. Rata-rata guru itu perempuan. Kenapa? Nggak banyak nuntut. Ya Pak Presiden. Mungkin nggak ada. Tapi saya dari beberapa guru perempuan juga banyak yang hebat-hebat. Cuman tidak merata. Dari kemampuannya untuk berubah sangat tergantung sejauh mana dia bisa beradaptasi, bisa berubah. Betul Pak? Terus, nah, apa ya, volatile ya. Volatile means future orientation. Apa future orientation? Berorientasi ke depan. Maka ini sederhana. Kita ngajarin anak hari ini untuk mereka hidup 20-30 tahun ke depan. Betul? Dia ngajarin mungkin udah nggak ada. Jadi ngapain Kong nanam kelapa? Kamu nanti bisa makan buahnya. Nggak penting aku bisa makan buahnya atau tidak, tapi nanti anak cucuku akan menikmati buah itu. Apa mindset?
pola pikir yang selalu beradaptasi to be better future, commitment to a better future. Makin hari makin baik. Orang yang hari ini sama dengan kemarin, orang yang lebih jelek dari kemarin, orang yang celaka, ya kan? Sama dengan kemarin ini kita rugi. Jadi kita harus selalu berpikir setiap saat harus ada peningkatan. Oh, 100 meter nggak pakai kabel. Dulunya lagi kaleng susu, kasih benang, buku kaleng susu, terus cordless, HP gue gede gini HP itu, ya. Pernah saya beli HP yang segede gini kecil, ya. Ericsson apa dulu itu kecil lah. Kalau kita kemana-mana, yang datang bukan supir, tapi mobil robot. Pesan mobil datang ke rumah kita, nggak pakai supir. Yang penumpangnya anterin saya ke sekolah MI Hidayatul Afaq. Siap, jalannya sendiri. Pesawat. Kepikir nggak, kok besi berton-ton bisa terbang? Iya kan? Banyakan yang mendarat dengan selamat, banyakan yang celaka. Lebih dari 1000 yang selamat, 1 yang celaka. Nggak ikhlas, capek doang, nggak ada pahalanya. Enak tuh ngajarin 15 orang, gajinya gede. Iya. Pak Agustin nama Bu Lili, gajinya gede, ya kan? Tapi 15 orang pintar semua. Nah, kalau bicara kurikulum merdeka, prinsip dasar kebijakan Kementerian Agama dan kurikulum merdeka. Itu kami persilahkan. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tahu di sini kemarin ngasih tahu dari Inggris, BPS tadi ngasih tahu, belok kiri, belok kanan. Pak guru hebat, Pak Agustin, Agustin Amiruddin. Ini bulan kemarin bulannya beliau, bulan Agustus, sekarang udah masuk September, ya bagus ya. Jadi namanya Amiruddin, apa dia ya? Mungkin kan kalau Amir ya. Harapannya seperti itu, terima kasih. Pemimpin agama harapannya. Hanya guru yang hebat di madrasah itu mau dipanggil ustaz atau ustazah. Yang belum mau, belum sanggup, berarti dia belum guru madrasah, masih guru sekolah. Iya, catat toh. Karena kalau Pak Guru masih banyak yang marah-marah orang tua. Pak Guru gimana sih? Bu Guru marah-marah motor bagaimana? Jadi kalau ustaz ya jarang dimarahin, lebih hormat orang tua. Ada? Dokter ada nggak wali muridnya? Insinyur? Ada. Dosen? Ada. Walaupun orang tua itu secara latar belakang pendidikan lebih tinggi dari bapak ibu, tapi mereka harus hormat dan mengikuti aturan guru. Public speaking, ini ahlinya public speaking.
speaking ya Pak Amiruddin. Beberapa kali saya ikut public speaking. Saya diminta Pak Kepala ngasih materinya moderasi. Tapi nanti aja belakangan moderasinya Pak. Ya. Dua dah biar amplopnya dua. Ya mungkin sudah banyak yang mendapat sosialisasi, workshop, bintech atau pelatihan. Ya ada makomnya, ada sosialisasi, ada workshop, ada bintech, ada pelatihan. Siapa yang udah pernah pelatihan? Ya. Makanya nanti guru-guru harus bisa bikin PowerPoint yang ada gurunya di situ. Jadi dia lihat teks, di situ ada guru juga ngomong. Belajar apa guru? Dia udah berarti di Pusdik kemarin, Pusdik kelak di Ciputat, berapa kali Pak? Masih ingat saya pernah dari situ. Nah saya minta juga Pak Agustin, fasilitator itu lebih banyak kepada bicara yang kontekstual, realitas. Kalau terlalu banyak teori, suruh baca ya Pak teori. Saya lupa. Yang pertama 2022 terus Pak. Terus ya ada yang ngajar bahasa Inggris nggak? Yang ngajar bahasa Inggris di kelas. Biar orang tahu kalau ibu bisa bahasa Inggris. Nanti kan ajaran di mana? Ini guru sini semua ya? Iya, Pak. Satu sekolah. Ayo, baca baca. Gak apa-apa Bu. Bismillah boleh. Ya, oh, jangan malu-malu. Ini muda. Guru muda. It's not the strongest, precious that survives, not the most important, but the one most responsive to change. Lagi Bu, yang lancar. Nggak pakai ekspres. It's not the strongest, precious that survives, not the most important, but the one most responsive to change. Kerja bareng. Terjemahnya translate in Indonesia in bahasa Cinere. Masa nggak tahu artinya it? Ini bukan. Paling kuat atau yang paling pintar, tapi adalah satu yang sanggup untuk mengubah. Ngerti nggak maksudnya? Ulangi. Paling kuat atau jenis yang paling kuat ya, atau yang paling pintar, tapi adalah satu yang sanggup untuk mengubah. Kurang lebih. Ngerti nggak? Bukan orang-orang yang Berkuat. bukan orang-orang yang kuat ya, bukan orang-orang yang pintar doang, tapi juga orang-orang yang mampu untuk mengubah keadaan, mengubah sistem dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu Pak. Ngerti nggak? Orang yang paling kuat atau makhluk hidup yang paling kuat atau yang paling pintar. Kalau jadi ya sudah.
bukanlah, it is not the strongest species. Bukan spesies terkuat. Bukan spesies yang terkuat That survive, survive. yang bisa bertahan gitu. Yang bisa bertahan bukanlah makhluk yang paling kuat atau paling perkasa, dan bukan juga yang paling pintar. Survive itu bertahan hidup, struggle. MI yang muridnya terus nolak murid karena kebanyakan yang daftar. SPP-nya naik terus, 50.000 setiap tahun, 50.000 setiap tahun. Itu paling kuat tuh, paling bisa bertahan. Zaman Jokowi itu jalan tol dari Jakarta ke Bogor cuma 1.500 ke 2.000. Sekarang 6.000. Jalan tol Cinere 22.500. Dari saya masuk dari Juanda kemarin 22.500. Itu belum pulang ya. Ya kan? Terus balik, gimana kalau 10 balik? Ya. Jadi yang paling bisa bertahan itu bukan orang yang paling gagah, paling kuat, dan juga bukan yang paling pintar, paling cerdas, tetapi adalah orang yang paling peka, paling responsif, paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Ngerti nggak? Jadi yang paling hebat itu siapa? Orang yang paling responsif terhadap perubahan. Di Cinere ini kebanyakan orang kaya, kebanyakan orang tidak kaya. Sekarang di Cinere, bukan mau pendatang kayak mau asli kayak. Simba. Coba hitung ada perumahan ada berapa di Cinere? Banyak. Itu ada anaknya nggak ya? Ada. Ada yang sekolah di sini nggak? Enggak. Banyak. SPP-nya 100.000 ya? Cicilan rumahnya berapa? Bisa 5 juta, bisa ada yang 10 juta. Di sini rumah 100 meter aja yang 1 miliar. Benar ya? Gajinya Bu Lili 10 tahun belum bayar. Ya kan? Pak Agustin. Pak Agustin gajinya 8 juta. Ya kan? Sama sertif, sama wayar jibu min haitsu la yahtasibnya 7 juta, 15 juta. Makanya dia punya mobil. Ya kan? Kalau 15 juta itu kali setahun berapa? 180 juta. Kalau 5 tahun 900 juta. Kalau 5 tahun berapa persen naiknya rumah? Dicicil nggak bisa habis. 10 tahun bisa harganya 2 miliar. Karena nyicil, ya kan? Nah, gaji dia tuh nggak akan bisa buat nyicil rumah 10 tahun nggak lunas. Guru ini selalu berpikir, kepala sekolah yayasan selalu berpikir, madrasah itu buat orang miskin, niatnya begitu. Makanya yang sekolah di madrasah orang innamal a'malu binniyat. Paham nggak maksudnya? Kenapa yang sekolah di madrasah banyak nunggak? Karena orang miskin. Orang miskin nggak usah nunggak, nggak usah bayar. Ada dana bos, orang miskin nggak usah bayar. Karena orang miskin 50.000 aja nunggak. Kemarin ada RA di Kapos, berapa SPP-nya 600.000. Banyak nunggak nggak? Nggak ada Pak. Datang lagi ke kawangan, berapa SPP-nya
Makanya saya khawatir 5 tahun, 10 tahun ke depan madrasah tinggal gedungnya. Sekarang lebih dari 10 MI, muridnya di bawah 90, bahkan di bawah 50. Nggak ada ya, di atas 100 ya Pak? Iya Pak. Di atas 100. Kalau 90 kan 15 kelas itu standar minimal. Jadi kalau ada guru sertif ngajar di kelas minimal muridnya 15. Kalau kurang dari 15 nggak sah dibayar sertif. 90 ya di sekolah ada MI kalau PNS atau sertif itu muridnya bukan kurang dari 90, kurang dari 50. Di Tapos ada berapa? 1, 2. Di BJ ada 2 atau 3. Di Sawangan ada 4 kayaknya. Ya. Di Cinere masih aman. Mahal 500.000. Apa Pak? Mendingan 126 ya 500.000 Pak daripada 300. SPP-nya 50.000. Ya. Jadi kerja itu nggak usah banyak murid, nggak usah 30, nggak usah 28. Karena dari 28 itu yang 20 orang miskin.